ibu guru yang saya hormati pula, serta kawan-kawan yang saya sayangi. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang ditulis oleh Bapak Hadi Prianto dalam sebuah buku yang berjudul Legenda Bumi Jepara. Ceritanya sangat seru kawan-kawan. Cerita itu berjudul Sendang Bidadari. Penasaran dengan ceritanya ya? Baiklah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang pengembara muda dari Mataram yang bernama Kadarisman atau Joko Lelono. Suatu hari, sampailah pengembaraan Joko Lelono di desa Daya. Di desa itulah Joko Lelono bertemu seorang nenek tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk atau tahun. Tap 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 tap. Assalamualaikum. Tap 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 tap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil kepayahan karena sudah sangat renta, nenek itu pun berjalan menuju pintu. Anak mas ini siapa dan mau kemana? Saya Kadarisman, Nek. Saya pengembara tanpa tujuan dan saat ini saya sangat lelah. Bolehkah untuk sementara waktu saya menginap di sini bersama nenek? Boleh, boleh sekali. Ayo masuk, duduklah. Saya malah senang banget karena ada yang menemani. Bahkan kalau mau tinggal selamanya pun juga boleh. Terima kasih, Nek. Joko Lelono pun masuk ke rumah dan menuju tempat tidur untuk istirahat. Hari mulai gelap, suasana sunyi menyelimuti. Hanya sinar remang dan sebuah obor yang menarik. Suara jangkrik, burung hantu, dan hewan malam lainnya seperti menina-bobokan Joko Lelono yang kelelahan. Kluk, kluk, bluk, bluk, kluk, kluk, bluk, bluk, Terlelap Joko Lelono dalam tidurnya hingga fajar menyingsing dengan suara ayam bersautan yang membangunkan semua orang. Sang nenek pun langsung membangunkan Joko Lelono. Mas, bangunlah. Nenek mau pergi dulu ke sawah yang ada di dekat sungai untuk menjaga padi agar tidak dimakan burung-burung. Iya, Nek, apa Joko boleh ikut? Boleh, Nak, Mas. Ayo berangkat. Mereka pun berangkat menuju sawah untuk menjaga padi yang mulai menguning agar tidak dimakan burung-burung. Sesampai di sawah, Joko Lelono langsung berlarian ke ujung sawah yang satu, ke ujung sawah yang lain sambil berteriak-teriak dan memukul kentongan. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Sejak saat itulah Joko Lelono memutuskan untuk tidak mengembara lagi karena tidak tega meninggalkan nenek tua itu sendirian dan tetap tinggal bersama nenek tua di sebuah gubuk atau tanah. Sehingga dia dipanggil Joko Tahu. Pada suatu hari, saat Joko Tahu menjaga padi di pagi sendirian, ia mendengar suara perempuan di sendang yang sedang bercanda sekali dengan teman-teman. Joko Tahu pun mengendap-endap menuju sendang untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya.
Betapa Joko Tarub sangat terkejut. Ternyata di sendang ada bidadari cantik yang sedang mandi. Entah godaan apa yang terlintas di kepala Joko Tarub. Ia menyembunyikan salah satu selendang dari bidadari-bidadari itu. Sehingga saat bidadari-bidadari itu kembali ke langit, ada satu bidadari yang tetap tinggal di sungai karena ia tidak bisa terbang dan menangis sedih. Gimana selendangku? Siapa yang tega mengambilnya? Aku harus kemana? Tuhan, kembalikan selendangku. Ya Tuhan, kembalikanlah selendangku. Melihat keadaan itu, Joko Tarub langsung mengambilnya. Jangan sedih bidadari, aku datang untuk menolongmu. Siapa di sana ini? Namaku Joko Tarub, bidadari cantik. Namamu siapa? Namaku Nawang Wulan. Singkat cerita, Joko Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Nawangsi. Mereka hidup bahagia. Setiap hari Joko Tarub pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Sedangkan Nawang Wulan mengurus rumah dan memasak. Pada suatu hari, saat Nawang Wulan hendak memasak, ia mengambil padi dulu untuk ditumbuk. Betapa Nawang Wulan sangat terkejut. Ia menemukan selendangnya di balik tumpukan padi. Nawang Wulan sangat senang sekali karena selendangnya ditemukan. Tetapi Nawang Wulan juga sangat marah karena yang menyembunyikan selendangnya selama ini adalah Joko Tarub, suaminya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memakai selendangnya dan bergegas menuju sawah untuk menyusul suaminya. Sesampai di sawah, ternyata Joko Tarub sedang ada di sendang memancing ikan. Hah? Nawang Wulan? Iya kakang, ini aku istrimu. Kamu mau kemana dengan anak kita? Aku sangat kecewa dengan kakang. Ternyata kakangnya menyembunyikan selendangmu selama ini. Aku mau kembali ke kayangan. Jangan pergi istriku. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Tidak kakang, kasih sudah menjadi bubur. Aku harus pergi. Dan sebagai pengingat, agar tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan seperti kakang, maka tempat ini aku beri nama Sendang Bidadari. Sudah, aku bersama Nawangsi pergi dulu. Kakang Joko Tarub, selamat tinggal. Tidak, jangan pergi istriku. Demikianlah, walau Joko Tarub menangis dan berteriak-teriak memohon agar Nawang Wulan kembali, Nawang Wulan tetap pergi. Ini adalah hukuman dari perbuatan Joko Tarub sendiri yang tidak jujur dan tidak tulus dalam menolong. Bagaimana teman-teman cerita saya tadi? Luar biasa kan? Kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi. 1. Jika dalam menolong, kita harus selalu jujur agar tidak merugikan orang lain. 2. Jika dalam menolong, kita harus selalu dengan ikhlas, biar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.